Oke teman-teman, perkenalkan saya Rendra Sedoya. Di materi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat iklan Google Ads khusus untuk pemula. Jadi goalnya materi ini diharapkan teman-teman bisa membuat iklan Google Ads mulai dari membuat akun ya sampai membuat iklan, sampai iklannya tayang gitu ya. Nah, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan praktek membuat manager account, kemudian kedua kita akan membuat Google Ads account, dan yang ketiga membuat campaign, lalu membuat ad group ads, dan juga billing and payment, bagaimana kita melakukan pembayaran ya untuk iklan kita di Google Ads. Nah, persiapannya teman-teman dipastikan sudah memiliki email Gmail ya. Oke, dan perlu diingat bahwa materi yang ada di video ini akan dikhususkan memang untuk pemula. Jadi kita hanya akan membahas fitur-fitur yang paling mendasar di Google Ads. Oke, langsung saja saya akan praktekkan. Oke, sekarang teman-teman coba ke browsernya, lalu ketikkan saja langsung di browsernya ads.google.com ya. Nah, nanti akan kita lihat tampilan seperti ini. Lalu teman-teman sekarang masuk ke menu tools. Nah, di sini ada manager accounts ya. Jadi kita sekarang akan membuat manager accounts. Jadi apa bedanya manager accounts dengan accounts biasa? Kalau kita register di sini ya, ini accounts biasa. Tapi kalau kita masuk ke menu tools, terus ke manager accounts, kalau kita mulainya dari sini, kita akan membuat manager account. Jadi manager account ini adalah akun induknya gitu ya. Jadi di dalam manager account kita bisa membuat banyak account. Ya misalnya teman-teman kedepannya memiliki banyak bisnis ya kan. Nah banyak bisnis, masing-masing bisnis memiliki satu ad account gitu kan. Nah nanti masing-masing ad account itu akan berada di dalam manager accounts. Jadi akan lebih mudah untuk memanage masing-masing account yang teman-teman punya gitu. Nah sekarang kita langsung saja buat ya manager accountnya. Langsung klik tombol start now. Oke, kemudian tinggal disesuaikan saja emailnya, lalu namanya ini boleh nama perusahaannya misalnya ya, atau nama sendiri juga boleh. Lalu di sini kita bisa kasih informasi apakah manager account yang kita mau buat ini untuk memanage akun kita sendiri atau untuk orang lain ya. Misalnya sebagai agency kita menghubungkan akun yang sudah ada milik klien dan dimasukkan juga ke dalam manager account gitu ya. Nah, jadi disesuaikan aja. Lalu di sini dipastikan country-nya sudah benar Indonesia, time zone-nya juga sudah sesuai dengan lokasi teman-teman ya. Lalu currency-nya. Nah, lalu kalau sudah diisi semua, lalu save and continue. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat manager account. Nah, setelah kita selesai membuat manager account, sekarang kita akan membuat account. Nah, silakan teman-teman klik menu accounts di sini, kemudian klik tombol warna biru. Di sini kita bisa membuat akun baru atau kita menghubungkan akun yang sudah ada milik orang lain dan kita hubungkan ke dalam manager account punya kita. Tapi untuk kali ini saya akan membuat akun baru, jadi saya memilih menu create new account. Di sini saya tinggal isi nama akunnya, bisa merupakan nama bisnis atau nama websitenya. Nah ini contoh aja, saya mau membuat namanya Tokopedia gitu ya. Kemudian
di sini pastikan lagi country-nya Indonesia, time zone-nya sudah sesuai dan juga currency-nya. Nah, ini yang penting jangan sampai salah currency-nya. Lalu di sini kita bisa invite user lain ya untuk menjadi admin di sini atau dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu tinggal kita create account. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat akun di dalam manager account. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya di mana manager account-nya tadi namanya Rendras Doya ya. Lalu di dalamnya ada akun Tokopedia. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat campaign. Oke, sekarang kita akan membuat campaign. Nah, untuk membuat campaign berarti kita harus masuk dulu ke dalam account yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu Tokopedia. Jadi saya bisa lewat sini ya, saya klik. Nah, di sini saya sudah masuk, kita bisa lihat di sini ya, berarti saya sudah masuk ke dalam akun Tokopedia gitu ya. Nah, di sini sekarang kita akan membuat campaign. Jadi tinggal masuk saja ya ke menu campaign. Lalu tinggal kita buat new campaign atau kita klik dari tombol biru yang ini ya, new campaign. Nah, di sini kita memilih tipe campaign-nya apa ya. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan tipe campaign yang search. Jadi nanti iklannya akan muncul di hasil pencarian Google ya kalau kita memilih yang search. Kemudian di sini kita bisa memilih goal ya. Kalau untuk pertama mungkin boleh pilih yang website traffic. Kemudian di sini kita masukkan websitenya, misalnya tokopedia.com. Lalu kita klik continue. Nah, di sini campaign name-nya teman-teman bisa ganti dengan produk yang ingin diiklankan ya. Misalnya di sini saya ingin mengiklankan produk selimut bayi. Oke, saya tulis sebagai campaign name-nya. Lalu di bagian networks, di sini coba di-uncheck aja untuk kedua pilihan ini ya. Kemudian location-nya teman-teman bisa memilih Indonesia atau beberapa lokasi, misalnya Jakarta. Ya. Lalu tinggal target. Oke. Lalu misalnya kota lain, Bandung. Nah, lalu teman-teman klik lagi target. Nah, di mana ini adalah lokasi dari target market teman-teman. Kemudian bagian language, silakan pilih English dan juga Indonesian. Lalu budgetnya ditentukan, misalnya saya ingin menghabiskan 50.000 dalam satu hari. Ya, jadi budget di sini adalah budget per hari. Lalu di sini ya, kalau teman-teman melihat tampilan seperti ini, mungkin bisa klik link select a bid strategy directly. Nah, untuk di awal saya sarankan teman-teman memilih saja yang maximize clicks, artinya kita ingin menggunakan strategi bid untuk mendapatkan klik sebanyak mungkin dari budget yang kita set di sini. Lalu di sini kita bisa menulis limitnya ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Lalu di sini kita bisa menentukan kapan iklan akan mulai dan kapan iklan akan berhenti ya. Kalau enggak di set untuk end date-nya juga nggak apa-apa. Kemudian beberapa pilihan yang lainnya di sini saya akan jelaskan di materi terpisah karena untuk pembahasan kali ini saya memang khususkan untuk pemula. Jadi saya hanya akan membahas fitur-fitur yang memang paling mendasar. Nah, sekarang tinggal klik tombol save and continue. Nah, seperti itu cara membuat
campaign. Langkah selanjutnya kita akan membuat ad group. Oke, kita sudah membuat campaign, di mana campaign ini mewakili produk yang kita ingin iklankan. Nah, sekarang kita akan membuat ad group, di mana dengan ad group ini kita akan mengelompokkan keyword-keyword yang memiliki tema yang serupa gitu ya. Nah, sekarang yang pertama ya, ad group pertama saya mau kelompokkan keyword-keyword yang berhubungan dengan harga ya, harga selimut bayi. Nah, saya kasih nama ad groupnya ya, harga selimut bayi. Lalu di sini saya akan memilih kata kunci yang berhubungan dengan harga selimut bayi ya, sekitar 5 sampai 20 kata kunci. Nah, kata kunci ini saya bisa ambil dari tools yang namanya Keyword Planner. Jadi teman-teman bisa ke menu tools ya, di bagian Keyword Planner ini di klik kanan aja, lalu pilih open link in new tab. Jadi kita buka di tab baru di sini. Lalu klik find new keyword. Kita masukkan di sini ide kata kuncinya ya. Harga selimut bayi. Oke, boleh juga kita tambahkan kalau ada clue lainnya. Lalu klik tombol Get Started. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat daftar keywordnya ya. Di sini saya bisa filter. Saya akan filter kata kunci ya yang memiliki kata harga. Oke, apply. Nah, sehingga di sini saya akan melihat ya kata kunci yang berhubungan dengan harga. Nah, di sini misalnya saya pilih 5 kata kunci saja ya. Harga selimut bayi, lalu harga selimut bayi karakter. Ini juga boleh. Harga selimut bayi murah ya. Masukin aja. Satu lagi. Harga selimut bayi lucu. Nah, kalau misalnya keywordnya sudah saya dapatkan, ini saya tinggal masukkan saja di bagian sini ya. Lalu kalau mau buat ad group yang kedua, saya bisa klik di sini ya. Tapi kali ini saya contohkan aja satu ad group ya. Nanti teman-teman bisa buat lebih dari satu ad group. Nah, tinggal saya klik tombol save and continue. Oke, kita sudah selesai membuat ad group dan selanjutnya kita akan membuat iklan. Oke, sekarang kita akan membuat iklan. Jadi di sini sudah kita lihat ya field yang harus kita isi untuk membuat iklan. Yang pertama adalah final URL. Final URL berarti halaman di mana orang akan masuk ya, orang akan mengunjungi halaman tersebut setelah mengklik iklan. Nah, di sini misalnya saya contohkan berarti dari halaman Tokopedia ya. Jadi saya coba ke Google aja. Lalu saya coba ketikkan Tokopedia selimut bayi. Nah, di sini saya akan pakai halaman ini ya, halaman ini berarti URL-nya yang saya copy. Oke. Lalu saya akan masukkan di sini sebagai final URL. Kemudian headline, di sini ada 3 headline yang teman-teman harus isi. Headline 1 ya bisa diambil dari keyword yang ada di ad group ya. Misalnya headline 1 harga selimut bayi murah. Oke, seperti itu. Kita dikasih jatah 30 karakter ya, tidak boleh lebih dari 30 karakter. Jadi dimanfaatkan saja karakter yang memang disediakan. Dan di sini juga kita bisa lihat previewnya. Oke. Di desktop dan di mobile.
Kemudian headline 2 ya, mungkin teman-teman bisa menulis kelebihannya atau mungkin penawarannya ya, misalnya diskon atau 30% ya, hanya bulan ini. Nah, lihat ketika saya menambahkan hanya bulan ini, maka di sini merah ya karena sudah lewat 30 karakter. Jadi di sini harus diubah ya. Misalnya terbatas. Lalu headline 3 juga bisa ditambahkan penawaran lainnya, misalnya gratis ongkos kirim Jakarta dan gratis ongkir, misalnya ongkir ya Jakarta gratis ongkir Jakarta Bandung. Nah, gitu aja. Nah kemudian di bagian display path-nya ini kita bisa tulis misalnya selimut ya, dan ini bayi. Seperti itu. Lalu description-nya kita juga punya 2 description yang bisa kita isi ya. Masing-masing description ini 90 karakter. Kalau misalnya teman-teman cukup bingung apa yang harus ditulis gitu ya di bagian description, teman-teman bisa mengetikkan saja di Google ya, dan kita bisa lihat contoh iklan dari website lain gitu, dari orang lain ya. Misalnya di sini saya lihat dari Tokopedia sendiri ya. Nah, ini yang bisa kita contek, ibaratnya gitu ya, yang bisa kita contek. Kalau saya hilangkan ini, mungkin akan banyak ya dari website lainnya. Nah, kita bisa ambil misalnya dari Shopee, kita ambil seperti ini. Nanti kita sesuaikan gitu ya. Jadi kita copy aja, lalu kita masukkan di description 1. Nah, kita sesuaikan lagi di Tokopedia, berarti kan belanja di Tokopedia, harga terbaik sekarang juga, kualitas terjamin. Nah, ini dihapus sampai tidak lebih dari 90 karakter ya. Juga dihapus. Jadi ya disesuaikan saja. Nah, ini pas 90 karakter. Lalu di bagian description 2 juga bisa diisi, tapi bisa juga enggak sih sebenarnya ya. Tapi kalau mau diisi boleh dicari lagi ininya apa namanya, idenya ya. Coba kita masukin ini. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini memang untuk bagian headline 3 dan juga description 2 tidak selalu muncul di hasil pencarian ya. Tapi kita lengkapin saja. Oke, jika sudah kita klik done. Kemudian kita bisa membuat lagi iklan berikutnya. Jadi disarankan dalam satu ad group memiliki 3 iklan ya. Minimal 3 iklan gitu. Jadi di sini kita tinggal duplikat saja iklannya. Nah, lalu kita ganti headline satunya aja ya. Misalnya tadi headline satunya harga selimut bayi murah, lalu kita ganti aja menjadi harga selimut bayi lucu gitu ya, boleh juga. Lalu kita klik lagi done, dan kita duplikat lagi, kita ganti lagi yang headline satu aja, harga selimut bayi karakter. Nah gitu. Dan nah sekarang kita sudah punya 3 iklan ya dalam satu ad group. Kemudian kita klik save and continue. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat iklan. Kita
continue to campaign. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ini campaign kita selimut bayi. Di sini harga selimut bayi sebagai ad groupnya ya. Ya, kita bisa lihat keywordnya di sini, kita bisa lihat ads-nya di sini. Oke. Nah, ketika kita membuat iklan ya, nanti statusnya pertama akan under review, jadi direview dulu sama tim Google-nya. Jika memang tidak melanggar kebijakan, maka bisa ditampilkan ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membahas mengenai billing and payment. Oke, agar iklannya bisa tayang, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Sekarang coba teman-teman ke menu Tools, lalu pilih Billing and Payments. Nah, di sini kita setup dulu informasinya. Yang pertama, billing country-nya pastikan Indonesia. Kemudian di sini kita sesuaikan saja ya untuk account type-nya individual. Lalu ini personal. Lalu ini nama kita sendiri ya. Nah, di sini di bagian how you pay, kita bisa memilih manual atau automatic payment ya. Kalau automatic payment harus menggunakan credit card ya. Kalau manual kita bisa menggunakan credit card atau kita juga bisa transfer dana lewat ATM ya. Nah, misalnya di sini saya coba pakai yang manual payment aja. Lalu di sini saya ingin memasukkan dananya misalnya 100.000. Oke. Nah, di sini saya bisa memilih money transfer ya. Lalu di sini saya centang aja ini dan submit. Oke, di halaman ini teman-teman akan mendapatkan nomor rekening tujuan ya, di mana akan dibutuhkan saat teman-teman melakukan pembayaran. Oke, setelah dananya nanti masuk sekitar 2-3 hari kerja, maka iklan akan otomatis berjalan. Oke, sampai di sini saja dulu cara beriklan di Google Ads khusus untuk pemula. Jika ada bagian yang tidak dimengerti, nanti silahkan didiskusikan. Oke, saya Rendra Sdoya, selamat belajar dan sampai jumpa di materi lainnya.